Nisa Putri NIM 34/2018-036 dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Pada video kali ini merupakan salah satu tugas untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah evolusi. Di sini saya akan menjawab beberapa soal yang sudah diberikan terkait materi evolusi. Oke, langsung saja ke soal yang pertama, yaitu berikan contoh bukti evolusi pada anatomi perbandingan, embriologi perbandingan, dan biologi molekuler pada masa lalu dan masa sekarang. Baiklah, pertama saya akan menjawab contoh bukti evolusi pada anatomi perbandingan. Contohnya yaitu elemen kerangka yang sama menyusun tungkai depan manusia, kucing, paus, kelelawar, dan mamalia lainnya, seperti pada gambar di atas. Kemiripan dalam ciri khusus yang dihasilkan dari nenek moyang yang sama disebut homologi, dan tanda-tanda anatomis evolusi yang sama disebut struktur homolog. Selanjutnya, embriologi perbandingan, di mana organisme yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan mengalami tahapan yang sama perkembangan embrionya. Sebagai contoh, embriologi perbandingan ini yaitu pada vertebrata yang mengalami suatu tahapan di mana mereka memiliki kantung insang di kantung tenggorokannya, seperti pada gambar di atas. Kemudian kita lanjutkan untuk menjawab soal pertanyaan yang kedua, yaitu berikan contoh genetik drip pada efek leher botol dan efek pendiri di Indonesia. Jadi untuk contoh genetik drip yang pertama pada efek leher botol. Contohnya, misalnya adanya kebakaran hutan, banjir, dan gempa bumi dapat mengakibatkan penurunan populasi secara drastis. Akibatnya, individu-individu yang selamat tidak lagi dapat mewakili variasi genetik yang pernah ada. Bahkan, mungkin alel dengan sifat tertentu yang khas hilang sama sekali. Seperti namanya, efek leher botol ini sudah disebabkan oleh intervensi manusia di alam. Ada beberapa contoh lainnya, yaitu bison Eropa dan Amerika. Jadi, pada awal abad ke-20, hanya ada 12 bison Eropa dari 3.600 dan 750 spesies bison Amerika dari 370.000. Kemudian, adanya perburuan gajah laut di California, seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya, contoh efek pendiri. Misalnya, pada suatu kelompok kecil individu yang menempati habitat baru yang terpencil, yang tidak berpenghuni, tidak akan mewakili keanekaragaman genetik dari populasi asal yang ditinggalkan. Keanekaragaman yang dibawa oleh kelompok kecil tersebut akan menentukan komposisi genetik populasi yang terbentuk, sehingga sering dikatakan bahwa pada daerah-daerah tersebut terdapat spesies yang endemik atau bisa disebut hanya terdapat di daerah tersebut saja. Contoh lain dari efek pendiri yaitu misalnya jika populasi kecil memisahkan diri dari populasi yang lebih besar untuk menjajah sebuah pulau. Nah, jadi efek pendiri dapat terjadi. Sementara itu, pergerakan populasi manusia dapat memberikan contoh efek pendiri. Efeknya tidak terbatas pada manusia. Ini dapat terjadi pada hewan atau tumbuhan juga. Setiap kali populasi kecil memisahkan diri dari populasi yang lebih besar. Sebagai ilustrasi sederhana mengenai efek pendiri, bisa dilihat pada gambar di atas, yang dimana populasi asli berada pada sebelah kiri dengan 3 populasi pendiri yang memungkinkan pada sebelah kanan. Dalam gambar di atas, populasi asal memiliki jumlah individu biru dan merah yang sama rata. 3 populasi pendiri yang lebih kecil
menunjukkan bahwa salah satu warna akan mendominasi oleh karena percontohan acak dari populasi asal. Oke, lanjut untuk jawaban soal ketiga, yaitu berikan contoh mutasi yang Anda temui di kehidupan sehari-hari. Jadi, mutasi ini merupakan perubahan dalam susunan DNA suatu organisme. Perubahan susunan DNA yang terjadi pada gamet akan merubah gen pol populasi dengan menggantikan dengan alel yang telah mengalami mutasi. Pada tumbuhan, mutasi bisa dilihat dari perbedaan bentuk, warna, ataupun penampilan pohon atau buahnya. Penampilan tanaman yang berbeda dari varian spesiesnya menunjukkan adanya mutasi. Contohnya misalnya mutasi yang disebabkan perubahan warna bunga putih yang disebabkan oleh alel A kecil menjadi alel dominan A besar yang berwarna merah akan menyebabkan penurunan frekuensi alel A kecil menurun dan meningkatnya frekuensi alel A besar. Nah, kemudian salah satu contoh mutasi yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah Down syndrome. Down syndrome ini yang biasa terjadi pada manusia, seperti pada gambar, yang dimana Down syndrome adalah kelainan genetik yang disebabkan ketika pembelahan sel menghasilkan bahan genetik tambahan dari kromosom. Sindrom Down ini menyebabkan penampilan wajah yang khas seperti cacat intelektual, keterlambatan perkembangan, dan dapat terkait dengan tiroid atau penyakit jantung. Sindrom ini telah dialami oleh lebih dari 150.000 kasus per tahun di Indonesia. Selanjutnya, jawaban pertanyaan pada soal keempat, yaitu apa yang kalian ketahui tentang isolasi reproduksi prezigot dan postzigot. Kemudian, berikan contohnya juga yang kalian temui di kehidupan sehari-hari. Jadi, isolasi prezigot adalah isolasi yang terjadi sebelum terjadinya fertilisasi, sedangkan isolasi postzigot terjadi setelah terjadinya fertilisasi. Isolasi prazigot yaitu mencegah terjadinya perkawinan individu. Isolasi ini dapat ditimbulkan sebagai akibat isolasi ekologi, isolasi perilaku, isolasi mekanik, dan isolasi temporal musim. Pertama, isolasi ekologi. Isolasi ekologi ini mengakibatkan dua populasi yang terpisah oleh habitat yang berbeda tidak dapat melakukan perkawinan pada daerah geografi yang sama. Masing-masing mengembangkan perbedaan yang besar sehingga tidak dapat dikawinkan lagi. Contohnya, katak pohon yang hidup di atas pohon dan kodok yang hidup di kolam tidak akan terjadi perkawinan akibat isolasi ekologi yang telah berlangsung lama. Yang kedua, isolasi perilaku. Isolasi perilaku ini terjadi jika dua populasi yang berkerabat memiliki perbedaan kebiasaan dalam melakukan perkawinan. Dengan adanya perilaku ini, reproduksi hanya dapat terjadi antara populasi yang dapat mengerti perilaku tersebut. Perilaku ini dapat berupa suara, tingkah laku, dan sekresi zat kimia. Isolasi perilaku umumnya terjadi pada burung dan ikan. Kemudian yang ketiga, isolasi mekanik. Pada isolasi mekanik ini, isolasi yang menyangkut struktur tubuh dan perbedaan sel kelamin yang membuat tidak terjadinya reproduksi. Contohnya terjadi pada bintang laut dan landak laut, yang dimana mereka melakukan fertilisasi eksternal. Hewan-hewan tersebut memiliki perbedaan molekul yang dapat mengikat sel telur dan spermanya, sehingga menghalangi terjadinya fertilisasi silang antar spesies.
pada hewan yang melakukan fertilisasi internal, perbedaan ukuran alat kelamin jantan dan betina menghalangi terjadinya fertilisasi antar spesies. Pada tumbuhan, ukuran bunga dan polinatornya merupakan contoh isolasi mekanik. Kemudian, isolasi temporal. Nah, isolasi temporal ini terjadi akibat perbedaan waktu kematangan antara jantan dan betina. Hal ini menyebabkan fertilisasi tidak akan terjadi. Selanjutnya, isolasi postzigot. Isolasi postzigot ini merupakan isolasi yang mencegah terjadinya perkembangan atau reproduksi individu yang telah dihasilkan. Isolasi ini dapat terjadi melalui inviabilitas hibrid atau kematian hibrid, sterilitas hibrid, dan penurunan kualitas hibrid. Inviabilitas dan sterilitas hibrid ketika dua individu dari spesies yang berbeda dapat melakukan perkawinan. Individu hasil persilangan atau hibrid dapat terbentuk. Namun, biasanya hibrid tersebut mati sebelum dapat melakukan reproduksi inviabilitas hibrid atau hibrid yang dihasilkan mandul. Kedua kondisi ini berfungsi sebagai mekanisme isolasi postzigot, mencegah aliran gen antar spesies. Hibrid steril dapat dihasilkan dari perkawinan antara kuda dan keledai, kemudian itik dan entok, serta banyak contoh lainnya. Selanjutnya, penurunan kualitas hibrid. Terkadang generasi pertama dari perkawinan antar spesies dapat menghasilkan hibrid yang sehat dan fertil. Namun, ketika sesama hibrid tersebut dikawinkan sesamanya atau dengan populasi induknya, dihasilkan keturunan yang lemah atau steril. Contohnya, perkawinan antar spesies kapas menghasilkan hibrid fertil. Akan tetapi, keturunan generasi berikutnya akan mati karena tumbuh menjadi tanaman yang lemah. Baiklah, sekian, terima kasih. Itu saja untuk jawaban dari saya terkait soal-soal pertanyaan pada ujian tengah semester mata kuliah evolusi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.